Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan juga komprehensif. Ranah pidana akhirnya menyentuh industri farmasi terkait kejadian gangguan gagal ginjal akut, namun polisi belum menetapkan tersangka. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Krisis gangguan ginjal akut hanya berujung pada pidana perusahaan farmasi. Belum ada pertanggungjawaban dari instansi maupun pimpinan instansi dari fenomena yang telah membuat sekitar 190 orang, diantaranya anak-anak, kehilangan nyawa. Dalam keterangan pers terbaru, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyebut dua industri dan sarana farmasi ditindaklanjuti ke ranah pidana. Sedangkan sejumlah industri farmasi diduga melanggar cemaran etilen glikol pada obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Terhadap mereka telah diberikan sanksi administrasi dan masih menunggu penyidikan lebih lanjut. Sebagai tanggung jawab, BPOM menegaskan telah melakukan tugas sesuai standar terkait kejadian gangguan ginjal akut. Seperti diketahui, BPOM tengah menghadapi gugatan oleh komunitas konsumen Indonesia terkait adanya cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup. Hingga awal November ini, sekitar 190 orang meninggal dunia akibat gangguan ginjal akut. Sarana industri farmasi dengan progres bahwa terhadap PT Yarindo Pharmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industry telah dilakukan proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangka. Kemudian terhadap PT Cubros Pharma saat ini masih dilakukan proses penyidikan dan masih dilakukan pemeriksaan saksi dan ahli untuk selanjutnya segera dilakukan penetapan tersangka. Demikian juga terhadap PT Samko Pharma, Badan POM masih berproses untuk investigasi dan pendalaman informasi untuk segera menetapkan tersangka. Penyidikan terhadap dua sarana ya, yaitu sarana produksi PT Avi Pharma dan CV Samudra Chemical telah berproses bersama antara Badan POM dan kepolisian. Ya. Kita ke Bareskrim Polri yang memang hingga kini belum menetapkan tersangka terkait kasus gangguan gagal ginjal akut. Bagaimana proses hukum dari kasus ini? Ada rekan Faisal Rinaldi yang akan memberikan informasi terkini dari Bareskrim Polri. Faisal, selamat sore. Apa yang membuat Bareskrim belum menetapkan atau mengumumkan siapa tersangka dari kasus gagal ginjal akut? Ya baik, selamat sore Reinhard dan juga pemirsa. Memang betul rencananya pada sore ini Bareskrim Polri akan mengumumkan tersangka terkait dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut pada anak pada hari ini. Namun hingga sore ini kami beserta awak media lain masih menunggu informasi terupdate mengenai penetapan yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Sementara itu Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yakni Brigjen Pipit Rismanto memastikan bahwa pihaknya telah mengantongi identitas tersangka dalam kasus ini. Namun dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut atau lebih detail mengenai identitas tersangka tersebut. Apakah tersangka ini merupakan perorangan ataupun dari korporasi. Terkait kasus ini juga penyidik Bareskrim Polri juga telah melakukan pemeriksaan sebanyak 41 saksi yang memang diperiksa terkait penyidikan kasus gagal ginjal akut ini yang memang disebabkan oleh dugaannya akibat obat sirup yang tercemar dari etilen glikol dan juga dietilen glikol yang melebihi ambang batas oleh perusahaan farmasi. Sementara itu memang juga sebelumnya Bareskrim Polri juga telah menaikkan kasus gagal ginjal akut ini oleh perusahaan PT Avi Pharma ke tahap penyidikan. Adapun PT Avi Pharma memang ini secara formil sudah melanggar aturan dalam undang-undang. Akan tetapi juga pihak kepolisian memang hingga kini masih perlu mendalami akibat obat yang diduga menjadi penyebabnya tewas yang diduga memang diproduksi oleh PT Avi Pharma ini. Sementara itu dapat kami sampaikan memang hingga saat ini untuk total pasien dari kasus gagal ginjal akut ini sudah mencapai sekitar 324 orang, di mana dari jumlah tersebut diantaranya adalah sebanyak 111 orang telah sembuh, kemudian sebanyak 199 orang sudah dinyatakan meninggal dunia, dan sekarang ada 14 orang yang masih dalam tahap perawatan. Sementara itu juga Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa 14 pasien yang sedang menjalani perawatan ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta.
Sementara itu Reinhard kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan dari Bareskrim Polri. Anak pendiri Pondok Pesantren Sidkiyah Jombang, Subki Azal Sani alias Beki divonis 7 tahun penjara. Hakim menilai Beki terbukti memperkosa sejumlah santriwati. Hukuman Beki yang dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut Beki dihukum 16 tahun penjara. Dalam sidang putusan hari ini, ratusan simpatisan Beki datang untuk mengawal jalannya sidang. Mereka menggelar doa bersama sebagai bentuk dukungan terhadap Beki. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Mereka mengadukan tentang proses hukum yang belum menyentuh perspektif anak. Puluh perwakilan orang tua korban tragedi Kanjuruhan diterima perwakilan bagian hukum dan pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Menggunakan 2 bus, perwakilan keluarga korban ini mendatangi KPAI dan Komnas HAM untuk mengadukan proses hukum yang belum maksimal. Pengaduan ini memberikan kesempatan kepada perwakilan orang tua untuk mengadukan apa yang terjadi pada anak-anak mereka kepada KPAI. Intinya kami ingin menginformasikan, menyampaikan sekaligus mengadu begitu bahwa di peristiwa Kanjuruhan 1 Oktober 2022 ternyata banyak di sana ada korban anak ya, baik anak yang luka maupun anak yang meninggal dunia. Tentu itu harus mendapat perhatian yang serius ya, termasuk salah satunya dari KPAI. Selain menyambangi KPAI dalam waktu dekat, keluarga korban juga akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus Kanjuruhan. Mereka juga meminta pendampingan KPAI untuk hadir memberikan advokasi hukum terhadap tim keluarga korban ini. Tim kuasa hukum dan keluarga korban berharap KPAI untuk turut hadir mengawal kasus ini, karena hingga saat ini proses hukum terhadap tragedi Kanjuruhan belum menyentuh perspektif anak. Ya, selain KPAI, perwakilan keluarga korban tragedi Kanjuruhan juga mendatangi kantor Komnas HAM pada Kamis sore untuk menghadiri audiensi bersama dengan pimpinan Komnas HAM. Kurang lebih 20 orang perwakilan keluarga tragedi Kanjuruhan mendatangi Komnas HAM untuk menyampaikan aspirasi terkait tragedi yang menewaskan 135 jiwa. Rombongan datang dengan menggunakan bus, tiba sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan langsung menemui pimpinan Komnas HAM dalam audiensi yang digelar secara tertutup. Kehadiran perwakilan keluarga tragedi Kanjuruhan diterima langsung 3 komisioner Komnas HAM, yakni Uli Parulian Sihombing, Hari Kurniawan, dan Prabianto Muktiwibowo.